Oke, kembali lagi kita di podcast Teman Baik. Setelah hampir 1 tahun kita vakum, akhirnya kita bisa kembali lagi untuk membahas keresahan-keresahan terkait masalah-masalah yang dialami oleh remaja. Gimana bro, kabar tahun kemarin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mental aman? Sedikit aman. Oke. Saat dinamika hidup. Iya. Oke. Mungkin ini apa namanya? Ada sedikit keresahan ini. Karena kan sekarang itu ada beberapa teman yang mengalami kejadian seperti ini. Jadi dia itu sama pacarnya itu dia itu sebenarnya dia nggak salah, cuma sama pacarnya itu dirasa itu salah. Terus ketika ada pacarnya berbuat salah, dia mau menegur, akhirnya si pacarnya itu, pasangannya itu, dia akhirnya ngebalik, membuat seolah-olah pasangannya yang tadi itu yang salah gitu. Itu kira-kira fenomena apa itu? Ada dua kemungkinan ya, antara manipulatif sama gaslighting. Tapi kalau dilihat dari hasil tadi ya, pembicaraan tadi, itu lebih ke arah gaslighting. Tapi kan kita harus perlu lebih dalam penggaliannya, karena kan tidak hanya membalikkan atau memutarbalikan fakta, karena ada hampir kemiripan dengan manipulatif, ada hampir kemiripan dengan namanya narsisme, tapi berbeda. Oke. Berarti ada satu poin yang cukup menarik ini menurut saya ini. Terkait itu gaslighting itu sepertinya istilah masih agak asing itu istilah itu. Kalau mungkin manipulatif atau narsisme kan sudah kita biasa sering lah dengar. Kalau gaslighting sendiri kan juga kayaknya asing. Mungkin bisa dijelaskan lagi kira-kira apa sih itu gaslighting? Gini, gaslighting itu sebenarnya sudah lama ya. Bahkan di Indonesia sendiri itu banyak kok sebenarnya yang udah mengangkat hal itu di sosial media. Di 2018, 2019 itu sudah banyak diangkat. Tapi Indonesia pada saat di 2019 kan atau 18 kan belum terlalu mengangkat yang namanya kesehatan mental. Masih gimana ya, menyepelekan. Dan sekarang kan sosial media berkembang dengan sangat cepat. Apapun kita bisa akses. Yang akhirnya sekarang juga sebenarnya lagi naik daun bahasa kerennya gaslighting itu. Tapi untuk di Indonesia sendiri yang saya baca-baca, saya belum menemukan secara bukan ya ada, cuma belum banyak lah orang yang meneliti tentang gaslighting. Tapi kebanyakan anak-anak muda genre sekarang ya, itu mereka sering mengalami hal itu, dan kebanyakan anak SMA sampai ke tahap anak-anak kuliah. Di kalangan kerja ada, tapi lebih sedikit. Lebih banyak di kalangan mahasiswa itu. Ya mungkin karena usia SMA sampai ke kuliah itu kan secara emosionalnya mereka kan belum terbentuk juga kan mungkin. Jadi lebih mudah lah ketika dimanipulasi sama pasangannya gitu. Akhirnya ya dia merasa selalu bersalah meskipun yang salah itu sebenarnya pasangannya, seperti itu ya. Karena gini, hampir ada kesamaan antara manipulatif dengan narsisme, tapi ada perbedaan jelas bahwa kan kalau gaslighting dia itu memang benar memutarbalikkan fakta, tapi bukan masalah memutarbalikkan fakta, tapi cara dia adalah salah satunya adalah gini. Contoh, saya salah, tapi saya berusaha untuk mempengaruhi dia, mengintervensi tanpa dia sadari. Akhirnya apa? Dia keluar dari identitas dia. Jadi gini, dia merasa bahwa oh aku ya yang salah. Gitu. Contoh aja mungkin katakanlah telat janjian jam 7. Ini yang sering. Hampir mirip sama posesif, tapi beda. Hampir mirip sama posesif, tapi beda. Katakanlah kan janjiannya kan jam 7. Loh, tapi molor sampai jam 8. Si cewek maupun si cowok, soalnya si cewek lah katakanlah,
sebagai korban. Nah cowoknya pelaku, telat, marah tau pasti. Nah dia mengeluarkan argumen membenarkan dirinya pertama biasanya, tapi tidak terlalu membenarkan, nanti ngalir. Setelah dia mengalir nanti diputar balikan, loh tadi aku itu gini, biasanya kamu itu gini, kamu kok nggak pernah ngertiin aku, padahal kan biasanya kan kayak gini, kamu itu sukanya kan telat, padahal aslinya nggak telat amat, paling telat cuma 5 menit ya. Tapi malah diputar balikan fakta bahwa telatnya adalah 1 jam. Nah ini yang sering terjadi, yang akhirnya dia merasa iya ya, kok aku ya yang salah ya, oh berarti aku nggak pengertian sama pasanganku. Oke, berarti dia itu menyisip, bukan menyisipkan ya, tapi lebih ke itu apa namanya, dia si pasangan ini yang salah ini dia benar merasa bersalah, tapi dia mungkin merasa tidak bersalah, akhirnya nyerang si lawannya ini, pasangannya ini, sehingga merasa pasangannya yang salah. Karena dia ego senternya masih tinggi, dia tidak mau disalahkan. Ada juga yang karena dia itu tidak mau ditinggalkan. Kadang kan dari pertikaian itu kan, kalau saya tidak mencari pembenaran, sama saya pelakunya, kalau saya tidak mau mencari pembenaran, saya kalah. Ketika kalah, nanti saya akan dipengaruhi balik. Dia ada pemikiran seperti tanpa disadari, dan hubungan ini bisa berhenti. Nah, ini yang sering terjadi. Jadinya dia itu merasa bersalah. Ada juga yang sampai dia itu tidak bisa memvalidasi emosinya. Oke. Jadinya yang seharusnya dia itu punya rasa marah, kan manusiawi, rasa marah, rasa tidak percaya diri, rasa untuk berpendapat, dia takut. Karena sebelum dia ngomong, dia udah diintervensi terus. Iya. Jadi dia itu lebih banyak merasa bersalah ya daripada, padahal dia di posisi yang tidak salah. Tapi karena intervensi dari tadi pasangannya itu, akhirnya dia yang merasa bersalah. Apa yang kesalahan yang dia lakukan akhirnya menimbulkan malah aku nih yang salah, akhirnya kan seperti itu. Nah, betul. Ada juga yang malah itu keluar dari pengetahuan dia. Jadinya dia diintervensi, dipengaruhi dengan fakta-fakta, padahal itu sebenarnya nggak terlalu fakta. Karena kan orang yang sedang jatuh cinta ini lagi-lagi masalah percintaan itu. Orang yang sedang jatuh cinta, tapi ini beda konotasinya, saya perjelas lagi. Cinta kan bisa ke pasangan, relationshipnya bisa ke pasangan, bisa juga ke pertemanan. Hampir ada kesamaan, karena ketika kita suka sama seseorang, teman loh ya, konotasinya ini hanya teman, meskipun lawan jenis atau beda jenis, kalau dia udah merasa percaya, apapun perkataan dia akan diikuti. Nah, yang akhirnya memperlancar yang namanya tadi gaslighting. Hal-hal itu karena kan gini, wah udah lama dijalani hubungannya kok, udah terlanjur ada, susah loh dapat cari yang kayak gini. Ada pemikiran-pemikiran seperti itu dari si korban dan juga teman, apalagi ditambah lonely, kesepian, memperparah. Itu udah serangan bertubi-tubi itu ya. Jadi dia akhirnya merasa ketergantungan dengan si pasangannya itu, nah itu teman atau pasangan kasih atau apa dalam hal ini kan seperti itu. Sehingga meskipun dia tahu mungkin yang dilakukan dia salah dan salah itu dilimpahkan ke dia, tapi mau lepas itu sulit karena ada ketergantungan juga kan, merasa ketergantungan dengan dia, takut kehilangan, akhirnya seperti itu. Ya ditambah dengan tadi intervensi bahwa kalau kamu pergi, kamu nggak akan dapat cowok yang seperti aku. Kamu cari yang seperti apa lagi? Loh aku udah pengertian, udah gini. Padahal sebenarnya dia itu hanya mungkin. Gaslighting kan ibaratnya gini, saya yang salah, tapi saya seperti cermin, dipantulkan, saya pantulkan. Gitu. Jadinya korbannya itu, dia korbannya cermin, saya yang salah. Ketika saya ngaca, baca kerennya ngaca, ya udah mantul kembali ke saya. Jadinya itu sebenarnya hanya pantulan-pantulan yang dia terapkan tanpa disadari. Dan itu ya apa namanya,
kasihan juga yang si korban kalau dia tidak sadar ya ini akhirnya kan dia merasa terjebak di situasi seperti itu terus dan nggak bisa keluar kan dari kondisi seperti itu. Ada juga yang sampai dimanfaatin, jadinya dari keuangan, dari waktu. Jadinya gini, effort dalam hubungan itu kan penting, entah ini teman, entah ini pasangan atau apapun, harus ada keseimbangan, balance. Iya. Nah, biasanya orang-orang yang menggunakan tanpa dia sadari ya konotasinya gaslighting ini tadi dimanfaatkan. Kamu itu pasangan nggak effort gini tanpa disadari. Padahal dia udah katakanlah ngasih mungkin barang ya, effort. Kalau nongkrong dia yang bayarin. Ya. Kalau motor yang bawa ceweknya. Jangan soal beli dulu. Benar motornya kamu. Tapi kan aku korban waktu gitu. Betul. Waktu. Aku kan juga yang harusnya bisa nongkrong sama teman-teman, bisa main Mobile Legends. Gitu ya. Harusnya bisa judi bola ini kesini nemenin kamu. Saya nggak produktif ini. Iya. Jadinya dia itu hampir mirip sama disosiatif tapi bukan. Jadinya dia seakan-akan itu keluar dari identitasnya. Jadinya dia merasa dan dia takut, merasa ketakutan, kehilangan jati diri. Karena apa? Ketika dia berpendapat selalu nanti disalahkan. Ya mesti disanggah terus pendapatnya ya. Dan nanti dibuat bagaimana caranya dia itu merasa bersalah. Seperti itu. Dan mungkin juga dari perilaku seperti itu imbasnya nggak hanya di hubungan mereka berdua tapi juga ke keseharian si korban juga ya mungkin. Mereka kan berpengaruh ke akhirnya mungkin sama temen-temennya dikasih tahu nggak percaya gitu kan karena dia udah merasa ini lo pacarku yang paling bener ini gitu. Ini ada sedikit kutipan yang saya dapat. Mantap. Menurut Oxford Dictionary, gaslighting adalah proses manipulasi untuk mengendalikan orang lain agar mereka tidak yakin dan ragu akan dirinya sendiri. Akhirnya korban merasa kehilangan persepsi, identitas, dan harga diri. Seperti itu. Jadinya malah kayak itu ya, kayak zombie. Dia raganya ada tapi secara pikirannya kan dikendalikan sama pasangannya itu. Betul. Orang pasti sering berpikir bahwa ini kejadian posesif. Padahal nggak posesif, hampir mirip tapi berbeda. Terus ada juga kebanyakan orang berpikir seperti itu. Ada yang berpikir manipulatif. Padahal di dalam manipulatifnya sendiri itu di dalamnya gaslighting. Bukan manipulatif terus gaslighting bukan. Gitu. Yang saya dapatkan loh ya. Iya. Tanpa disadari seperti kayak tadi merasa kehilangan diri. Yang berbahaya apa? Bisa sampai nanti dia itu ketika dia sudah dimanfaatkan berlebihan, energi sudah dikuras, keuangan sudah dikuras, waktu sudah dikuras. Ada yang paling bahaya juga kehilangan. Jadinya sampai apa itu kehilangan, bukan kehilangan juga ya, sudah melakukan pasutri. Ini yang sering terjadi. Iya. Jadinya kan nanti bisa dimanipulatif dengan kata-kata bahwa pokoknya aku janji deh, aku nanti pokoknya tanggung jawab dan sebagainya. Nah, ketika sudah bunting atau katakanlah hamil, nanti jadi balik lagi. Kamu belum mau kok. Lu berarti salah kita bersama. Saya pasti menagih janji. Janjimu mana? Loh, kita itu ngelakunya bareng kok. Ya kita juga harus tanggung jawab bareng, terutama kamu. Kan aku seperti ini karena kamu. Nah, diputar balik. Makanya juga terkadang sekarang lagi juga yang tren ya, kejadian yang ada di Ponorogo duluan dan sebagainya. Itu bisa saja. Ini hanya asumsi ya, opini ya. Opini. Bisa saja itu terjadi karena korban gaslighting kebanyakan dia itu regulasi dirinya masih rendah. Regulasi itu apa sih?
kemampuan untuk mengontrol emosi, keinginan, ketegasan dalam dirinya. Ketika dia memiliki regulasi yang rendah, ada orang lain mau mengintervensi, ada orang lain mau memanipulasi ataupun gaslighting itu sendiri, dia akan goyah. Kayak gitu. Oke, fine, sudah dicatat di dalam not. Ya kan? Kadang kan dicatat. Pokoknya nanti aku hubungan sama cowok ini gini A B C D E gitu kan. Buat ranknya. Tapi ya tadi kalau masih regulasinya rendah, ya kebanyakan jadi korban. Iya. Mungkin karena kan kebanyakan korban gaslighting juga tadi yang di awal disebutkan usia SMA sama yang masih kuliah awal-awal seperti itu kan. Jadi memang secara regulasi dirinya mereka juga masih sangat rendah, dan juga ibaratnya jalan tuh belum tahu arahnya kemana kan, masih cari pegangan kanan pegangan kiri, dan kebetulan dapat pegangannya orang yang seperti itu. Iya kan, akhirnya ya gimana lagi kalau dia nggak menyadari bahwa dia dalam kondisi seperti itu, dia kan akhirnya nggak mau keluar dari kondisi itu. Nggak mau keluar. Iya. Karena yang sering terjadi itu gini, sudah terlanjur lama, terlanjur sayang, terlanjur aku sudah mengasih kehormatanku, aku sudah terlanjur modal. Ini biasanya yang sering terjadi kayak gitu. Iya. Itu dari sisi korban ya. Kalau yang saya lihat dari sisi pelakunya itu, mohon maaf, kebanyakan memang tidak tertulis jelas dalam jurnal tersebut, tapi kenyataan di lapangan itu kebanyakan dari keluarga yang, mohon maaf, disosiatif atau bukan disosiatif ya, disfungsi, mohon maaf, disfungsi dalam keluarga. Jadinya jangan, mohon maaf, saya tidak gimana atau gimana, tapi anak yang kekurangan figur seorang ayah itu biasanya itu kemampuan regulasinya itu rendah. Jadinya ketegasan dia untuk mengambil keputusan, untuk keberanian dalam berbicara, beropini itu kurang. Ibu kan mengajarkan kasih sayang, Iya. ayah mengajarkan ketegasan dan keberanian. Lah, kalau dua hal ini ada yang kurang, dia akan mencari ketika dia dewasa. Nah, mungkin si cewek kurang sosok ayah, bisa juga akhirnya dia mencari sosok laki-laki. Gaslighting tadi dianggap sebagai cinta. Iya. Jadi kan memang dia itu mencari sosok yang bisa menggantikan sosok ayah itu ya. Dan yang didapatkan sosoknya itu malah ya ibaratnya udah di pinggir jurang, akhirnya masuk ke dalam jurang gitu kan. Mau naik lagi ke atas dia kesulitan, mau ke bawah juga semakin rusak gitu kan badannya. Iya. Dan pelaku-pelaku katakanlah gaslighting itu kebanyakan mereka itu sudah tahu mangsanya. Oke. Hampir beda tipis sama pelaku kayak pedofil, psikopat dan sebagainya, itu hampir mirip. Jadinya mereka itu punya bayangan bahwa mereka punya imajinasi, wah ini bisa, ini bisa. Jadinya ya itu tadi, dia itu sudah punya target-target tanpa dia sadar. Oke, berarti di itu ya, di alam bawah sadarnya dia itu sudah menarget orang seperti apa yang mungkin mereka bisa manipulasi, mereka bisa masuki, sehingga ketika dia masuk tidak ada penolakan, dan ketika sudah terjalin hubungan itu juga sulit si korbannya ini untuk lepas dari dia, seperti itu ya. Betul. Tadi kan juga dibahas bahwa kehilangan jati diri dan keyakinan. Ya sudah, yang sering terjadi juga dia bisa ngomong gini loh, cowok itu jadi imam. Dia bisa berargumen dengan mohon maaf ya, dengan argumen agama padahal tidak sesuai ya. Iya. Kalau si cewek juga pasti bisa dengan argumen gini, wah kamu ini patriarki, wah kamu ini feminisme. Jadinya semakin pintar orangnya tadi, itu semakin lincah atau katakanlah semakin bisa untuk melakukan gaslighting. Iya, Seperti itu. Karena pandai mengolah kata itu tadi ya, memutarbalikkan fakta kan, seperti itu tadi kan. Ibaratnya gaslighting kan dia memutarbalikkan fakta yang harusnya faktanya
misalkan aku nih yang salah, tapi kan secara di kehidupannya kita limpahkan kesalahan kita ke pasangan kita gitu kan. Betul. Orang yang tidak tidak berani mengambil keputusan bahwa memang saya salah. Dia itu ketakutan untuk mengambil keputusan bahwa yos aku salah. Berarti aku minta maaf. Nah, dia tidak akan berani seperti itu. Akan selalu mencari cara bagaimana dia itu bisa menguasai orang tersebut dengan berbagai kata-kata manis, dan terkadang pun sudah dikonsep. Oke, sungguh menarik. Ternyata memang dalam hubungan itu banyak sekali dinamika. Memang manusia itu ya yang rumit itu ya, makhluk yang sangat rumit, sangat sulit dimengerti, sangat banyak kepentingannya. Contoh gaslighting ini tadi kan juga syarat kepentingan kan, karena dia ingin mengamankan kepentingan si pelaku ini kan, akhirnya dia memanfaatkan si korban supaya dia merasa bersalah kan. Dan dia mendapatkan benefit. Nah, itu tadi intinya kan ada benefit yang didapatkan dari dia memanfaatkan kondisi si korbannya itu. Betul. Ya gimana ya, memang dinamikanya anak muda sekarang kan peningkatan kesepian, lonely. Jadinya akan semakin mudah untuk mendapatkan korban maupun malah menjadi pelaku. Karena apa? Sebenarnya itu awal dari kegabutan. Karena kesepian itu kan yang mendorong seseorang tidak mau keluar. Padahal kesepian itu kita harus berdamai dengan kesepian dan kenyataan. Jangan hanya melulu dengan denial. Jujur saya, teman-teman saya sering dapat curhatan kayak gitu. Ada yang sampai parah, udah 1 tahunan lah. Effortnya udah luar biasa, keluar ke sana kemari, sudah mau diputusin. Si cewek sudah kata-kata terlanjur, si cowok dengan kata-kata manis. Pokoknya nanti aku berubah. Lanjut hubungan. Mungkin itu berubahnya itu apa namanya, Ultraman. Jadi kan berubahnya ketika ada monster, ada masalah itu tadi kan. Aku berubah, berubah. Begitu monsternya selesai, masalahnya selesai, kembali lagi ke bentuk semula. Berarti dengan kata lain defense mekanisme yang menjadikan egonya. Iya. Itu yang sering terjadi, yang saya lihat, dan mereka itu sudah terlanjur. Ketika lepas dari hubungan itu, mereka sudah merasa bahwa saya seorang cewek maupun seorang cowok itu kayak udah nggak ada harga diri. Karena dari awal pun juga sudah diintervensi gitu. Seperti itu yang mungkin karena pertama tadi itu bisa karena regulasi dirinya yang masih rendah, bisa juga karena merasa kesepian itu tadi kan, merasa kesepian karena nggak ada yang temannya, nggak ada, atau mungkin di keluarganya dia juga ada, sosok orang tuanya ada, tapi tidak diperhatikan secara maksimal, secara penuh kan. Bisa kan, akhirnya dia merasa kesepian dan melampiaskan rasa kesepiannya tadi dengan pasangan, dan ketika dapat pasangan malah dapat yang seperti itu, akhirnya dimanfaatkan. Betul. Karena kebanyakan orang itu berpikir gini kalau sudah menikah, yang penting saya sudah menafkahi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal anak juga butuh yang namanya kebutuhan emosional, kebutuhan sosok figur, role modelnya itu butuh. Iya. Nah, orang tua hanya berpikir bahwa nanti di bangku pendidikan pasti jadi diajari sama guru-gurunya. Padahal orang loh ya, saya ngomong begini, dari dia TK, PAUD lah, dari PAUD sampai nanti ke SMA. Kalau yang kuliah sampai ke kuliah ada materi tentang cinta. Tidak ada kan? Kita hanya diajari bagaimana cara kita mendapatkan uang. Dan anak-anak yang seperti ini akhirnya menganggap bahwa saya sudah mendapatkan kebutuhan ini, sosok figur, emosional saya dapat, kebutuhan saya dilindungi saya dapat. Padahal ini ya
Karena memang kalau di sekolah ya kebanyakan kita hanya belajar tentang hal-hal yang rasional, tapi kita tidak pernah diajarkan tentang hal-hal yang bersifat emosional. Itu kan kebanyakan seperti itu. Kita tingkat kecerdasan kita, kepintaran kita kan diukur dengan nilai-nilai kan. Misalkan dengan pelajaran taruhlah matematika, nilai kita 10 berarti kita dianggap sebagai seseorang yang pintar gitu kan. Tapi secara emosionalnya kan kita tidak dijelaskan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, seperti itu kan jarang kan diajarkan di sekolah. Bagaimana ketika ada seseorang yang mau masuk ke dalam hidup kita, bagaimana kita menanggapinya, seperti itu kan jarang. Itu terutama ya tadi faktor lingkungan juga dari pelaku maupun si korban. Ya itu sih yang saya lihat di lingkungan saya, di sosial media juga perkembangannya seperti itu. Nah, mungkin kalau gejala-gejala awalnya mungkin ada tidak seperti itu, misalkan ini nih aku sedang mau menjalin hubungan dengan seseorang, nah, kan namanya kita baru awal-awal kita kan tidak tahu pribadinya dia seperti apa, sosok ini seperti apa, kita tidak tahu. Nah, bagaimana mungkin supaya kita bisa mendeteksi lebih awal ketika pasangan kita itu melakukan gaslighting atau tidak ke kita. Gini, kebanyakan mohon maaf ya, kebanyakan seseorang yang melakukan gaslighting itu gini, ada yang bilang bahwa tinggal nanti pendekatan ya, awalnya kan pendekatan. Kalau pendekatannya bagus, secara emosional bagus, akan semakin cepat untuk menjalin hubungan ke arah mungkin pacaran ya. Tapi terkadang juga itu yang malah penyebab dari gaslighting. Apa-apa yang terburu pasti ada tujuan, ya kan? Itu bisa juga terlalu terburu-buru. Pertama, keduanya biasanya juga hampir mirip dengan melakukan love bombing. Jadinya ekstra pendekatannya itu ekstra effort awal itu keren, ngeri. Tapi setelah sudah mulai dekat, itu sudah mulai berbeda. Ketika sudah menjadi pacar, semakin terlihat seperti itu. Nanti akan timbul yang namanya permasalahan. Dalam hubungan pasti ada. Lah, sebenarnya aslinya bukan terlalu permasalahan, tapi menyikapinya sudah berbeda. Contoh mungkin kayak tadi, yang awalnya mungkin on time, tiba-tiba ternyata memang ada permasalahan tidak on time. Aslinya si cowok mungkin salah atau si cewek, dia memutarbalikkan fakta. Contoh kalau sekarang saya di ceweknya, soalnya ceweknya bisa ngomong gini, kamu kok telat, kamu kenapa ya? Cowok mungkin kayak gitu. Karena kalau cowok udah sayang, dia itu nadanya itu turun. Iya. Nggak bisa. Kita ngasih bicaranya kan juga dari itu kan beda. Nggak bisa dibohongi. Saya yakin nggak bisa dibohongi. Nah, dari situ si cewek bisa berargumen seperti ini, saya ini lagi bad mood loh, kamu nggak ngertiin aku itu udah gini seharian gini. Ketambahan mau jadwal Iya, PMS-nya masuk kan. Kamu itu gini mau jadi cowok kok nggak berjuang gini loh. Padahal dalam hubungan kan harus seimbang. Lihat dari awal saja, ketika hubungan ini sudah tidak ada balance, sudah tidak bisa, berarti sudah mengarah ke, biasanya sudah mengarah ke negatif. Ditambah sudah tidak balance, ditambah kesepian, ditambah lingkungan. Tapi pada intinya seseorang ketika pendekatan berlebihan itu patut dicurigai, mohon maaf ya, patut dicurigai. Terus kok effortnya kok berlebih di awal, itu juga dicurigai. Di awal ya, di awal. Terus ditambah kamu juga harus melakukan asesmen. Mohon maaf ya kalau bahasa saya sekarang keren asesmen ya. Atau katakanlah riset. Karena cinta yang sudah dewasa itu kita harus riset. Kepribadian seperti apa sih? Kita jangan terlalu cepat mengiyakan dalam suatu hubungan. Jangan. Apakah boleh kita tahu tentang keluarganya, ayahnya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kita juga harus tahu bahwa batasan kita tahu, katakanlah gini, oh ayahnya seperti ini, oh ibunya seperti ini. Tidak harus kita harus tahu permasalahan dalam keluarga, tidak. Tapi kita tahu dari keluarganya apa, kesehariannya seperti apa. Jadinya cinta itu juga harus butuh logika.
Iya. Ketika dia sudah pakai hati yang berlebih, ini loh, ibaratnya gini, kalau kamu haus tidak seharusnya kamu minum air racun. Nah, itu kata-kata dari Galileo. Bisa. Jadinya ini awal-awal dan gejala-gejala yang terjadi karena dia kurang riset, karena dia terlalu mempercepat mengiyakan dalam hubungan. Kita boleh cinta, tapi cinta juga butuh logika. Seperti itu. Iya. Berarti kan mungkin buat kita yang baru awal ini, baru ada yang PDKT dengan kita, itu juga kita perlu lihat kan, ini effortnya ini dia berlebih atau masih batas normal. Misalnya berlebih kan juga nanti dilihat kan, setelah dia semakin dekat ke kita, apakah ada perubahan sikap atau tidak. Ketika ada perubahan sikap, mungkin itu muncul tanda-tanda kan, seperti itu ya. Dan ya memang itu sih namanya hubungan ya. Kalau menurut saya itu harus take and give, saling, bukan hanya satu pihak yang harus ngasih terus, yang satu pihak menerima terus, kan tidak seperti itu. Harus balance kan, seimbang, karena memang namanya hubungan kan butuh keseimbangan. Kalau satu lebih dominan kan pasti nanti akan tidak sehat juga dalam hubungan kan. Betul. Ya itu tadi ya. Jadi kita harus berarti emang pandai-pandai kita di awal ya, ketika kita melakukan mau menjalin hubungan dengan seseorang kan, kita pastikan dulu dia mungkin dari lingkungannya seperti apa gitu kan. Mungkin kalau bisa tahu sejarahnya dulu dengan pacarnya yang lama seperti apa, kenapa kok pisah, seperti apa, mungkin bisa. Tapi itu mungkin terlalu dalam ya. Terlalu dalam. Nah, yes. Tapi kalau dia ada tendensi seperti ini, ketika dia bercerita, kadang kan ada yang bercerita. Kalau dia bercerita ketika dia menjalin hubungan, tapi kok dia terlalu menyalahkan mantannya, dalam kata artian, pokoknya mantan saya salah gini. Ada dua kemungkinan, sudah belum move on, atau mungkin juga memang untuk gimana ya, mencontohkan juga bisa. Jangan kita berpikir sempit. Atau juga ini tendensi ke arah bahwa dia menyalahkan mantannya sangat berlebihan, bisa ada kemungkinan dia pelaku gaslighting. Ya tetap kita itulah kita analisa dulu kan, kita ibaratnya cross check dulu kan, kita pastikan jangan sampai orang yang baik ke kita malah kita beranggapan dia itu berperilaku seperti itu kan, gitu. Akhirnya nanti kan juga kita sendiri kan yang merasa betul. Iya. Dan itu tadi kan kalau dari sisi katakanlah calon korban tadi kan, tadi kan ibaratnya kan belum kan baru awal-awal pendeteksian awal ibaratnya kan gitu. Kalau sudah di posisi itu, coba refleksikan diri. Ini memang benar-benar cinta atau tidak? Pertama, keduanya, apakah hubungan saya positif? Apakah sudah mengarah ke negatif? Apakah seimbang atau malah tidak berimbang? Itu jadinya pertanyaan-pertanyaan tadi nggak apa-apa, pertanyakan dalam diri sendiri. Kita cek bener gaknya. Kalau bingung kita bisa tanya yang lebih paham tentang masalah relationship, terutama masalah soal hubungan dan percintaan. Nggak apa-apa, karena gini, jangan sampai nanti berlanjut semakin parah. Akhirnya apa? Ketergantungan. Dari ketergantungan bisa apa jatuhnya? Mohon maaf ya, bisa ke stres minor ataupun mayor, depresi juga bisa, gangguan lebih parah lagi bisa. Iya. Memang kalau udah terlanjur dalam ya yang luka yang dideritanya, ketika si pasangan ini memang memutuskan untuk pisah dengan dia kan, malah mungkin bisa sampai ke arah yang depresi kan. Bisa jadi dia naik lagi tingkatan lagi sampai ke bunuh diri karena merasa dia apa sih hidup ini kok seperti ini, aku nggak ada gunanya hidup gitu
dengan merasa hidupnya tidak berguna karena dia sudah ditinggalkan oleh pasangannya, seperti itu kan. Kayak pentingnya kita ketika di awal-awal menjalin hubungan, ketika kita rasa memang hubungan itu sudah tidak sehat, sudah tidak berimbang tadi, ya udah kita evaluasi kan. Kalau misalkan mau lanjut, kira-kira bisa berhasil nggak, bisa lebih baik nggak. Kalau memang dirasa mau dilanjut tapi kok malah merusak diri kita, membuat kita semakin jatuh ke dalam lagi, ya udah kita mau nggak mau kita harus mau merasa pahit di awal lah, seperti itu. Kita berkorban di awal, kita tinggalkan pasangan kita, hubungan kita, selagi itu belum terlalu jauh kita terjatuhnya, seperti itu. Nah, betul. Evaluasi diri ya di tepatnya, ataupun juga evaluasi dalam hubungan. Iya. Dua ini, evaluasi diri dan evaluasi hubungan. Kenapa kok saya dapat gaslighting? Sebenarnya ada apa dalam saya memahami tentang cinta? Itu maksudnya wah panjang itu. Kan maksudnya kan love language. Iya. Maksudnya juga itu. Terus evaluasi hubungan, ini yang orang sering lupa. Terus ditambah, jangan, nggak apa-apa bersandar, tapi jangan berlebihan. Jangan takut kehilangan. Di dunia ini tuh ada sekian miliar manusia. Berarti ada manusia lain. Iya, mungkin kan kebanyakan dari kita kan merasa ya ketika kita sudah cinta sama seseorang, kita buat cinta itu cinta mati. Kita lupa bahwa masih ada orang lain yang mungkin bisa lebih baik dari dia. Karena itu tadi kan kita udah cinta mati, kita dipujakan oleh cinta, ya akhirnya kita bergantung dengan dia berlebih. Tapi si dia ini malah memberikan luka ke kita kan? Dan kita nggak sadar. Karena kita beranggapan bahwa ini adalah cinta, ini adalah bentuk kasih sayang, ungkapan-ungkapan cinta seperti pujian. Padahal ya begitulah. Tadi ada yang sampai lupa, mohon maaf lupa ya. Jadi gini, ada yang lebih parah. Ada yang saya pernah nemuin itu, dia itu bukan hanya mengintervensi dari dia, temannya juga sama temennya. Maksudnya gini, dari temannya si korban, dia intervensi semua. Dari pelaku, dia intervensi. Loh, pasarmu gini. Padahal aslinya dia itu udah salah. Tapi dia bagaimana meyakinkan teman-temannya. Ketika ceweknya nanti, dia tanya, loh cowokku seperti ini gak sih? Gak, dia itu udah gini kok. Udah bagus itu, udah top pokoknya. Wah, kamu gak bakal ngomong cowok lain lagi. Oke. Sampai lingkungan juga. Seperti itu. Malah itu ya, malah menguatkan pendapat dari si pelaku itu ya, ketemunya itu ya. Ini yang saya lupa tadi. Jadi saya pernah nemuin itu sampai seperti itu. Jadi udah benar-benar dikonsep dengan matang. Timbulnya apa? Ya penyesalan sih setelah di akhir. Iya. Tapi ini dari sisi pelaku. Saya tidak mau terlalu gimana ya, bukan terlalu sih. Jangan kita langsung ngejudge ketika seseorang, memang orang itu adalah gaslighting, tapi bukan berarti kita harus jauhi, kita harus salahkan, tidak. Karena bila mana dia ada pemikiran di sadarnya, dia juga nggak mau seperti itu. Karena itu perbuatan salah. Gini, buat orang yang pelaku gaslighting tapi dia sudah mulai tahu, oh kok saya kok ada tendensi ke arah situ, ya kan? Ketika sudah ada tendensi ke situ, ada ke arah situ, coba kamu refleksikan diri kamu evaluasi bentuk cinta itu seperti apa, biar apa kamu tidak semakin terlanjur di dalam melukai manusia lain, dan kamu pun sebenarnya terluka. Ya emang kan berarti itu ya, gaslighting itu juga seperti pisau yang bisa melukai orang lain tapi juga bisa melukai dirinya sendiri kan. Betul, karena dia terlalu membabi buta, tidak sadar, akhirnya secara emosionalnya dia juga tidak stabil, akhirnya berimbas kepada kesehariannya. Yang paling kelihatan itu gini, ketika dia sudah menimbulkan luka ke orang lain sampai parah ya, ketika parah, dia akan mendapatkan hukuman sosial. Ketika sudah dapat hukuman sosial, dijauhi dan dibully secara tidak langsung,
mental dia kan down, kesepian, orang tidak percaya dengan dia. Cewek-cewek lain ketika sudah tahu, oh ini, Oh, jangan sama dia itu gini sama pacarnya ya dulu itu gini gitu kan akhirnya. ya seperti kasus yang kemarin yang sempet di Twitter itu rame-rame beli satu dapat dua. Mungkin loh ya, ini kan saya hanya berasumsi, atau saya juga tidak mengasesmen dari situ, tapi bisa saja ini kan hanya pendapat. Iya. Pokoknya itulah intinya kita harus lebih menguatkan regulasi diri kita. Jadi ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu kita sudah siap, dan karena kita sudah siap berarti kita siap untuk meninggalkan ketika luka itu masih kecil, gitu kan. Tidak terlalu dalam lukanya sehingga kita juga move on-nya lebih cepat, kehidupan kita bisa lebih baik lagi, dan juga orang yang tadi mau melakukan gaslighting ke kita juga akhirnya tidak berhasil masuk ke dalam kehidupan kita. Oke, mungkin apa ya, yes, itulah. Iya, karena ini kopinya sudah habis jadi sepertinya mau buat kopi lagi nih. Jadi kita akhiri dulu ini perbincangan kita. Mungkin kalau ada keresahan-keresahan lain bisa kita bahas lagi di sini. Oke, siap. Oke, terima kasih bro. Sama-sama. Selamat awal tahun ini, semoga tahun ini kita bisa lebih banyak lagi buat konten-konten. Iya.